Yesus tidak beragama, tapi pernah menurunkan satu-satunya agama. Jadi saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies ya. Yesus tidak beragama. Waktu Yesus lahir, di dalam Galatia 4 ayat 4, di situ ditulis takluk pada hukum Taurat. Makanya Yesus disunat. Yesus juga melakukan pentahiran atau akikah. Yesus juga merayakan Paskah, merayakan pondok daun ya. Tapi Yesus tidak beragama Yahudi. Loh kenapa, Pak? Yesus sedang dalam rangka menggenapi Taurat, kelak membatalkan kalau pada waktu dia sudah mati di salib. Tetapi Yesus ini pernah menurunkan satu-satunya agama di jagat raya. Ditulis di dalam Alkitab, yaitu agama apa? Agama Yahudi. Yohanes 3 ayat 1 dan ayat-ayat lainnya juga. Satu-satunya agama di jagat raya itu agama Yahudi. Sudah bubar jalan tahun 70 Masehi. Ya. Agama Yahudi itu diturunkan oleh Allah. Yes, oleh Yesus Allah. Ya, bukan Allah sembarang Allah, bukan Allah yang fiktif, yang tidak punya nama. Agama diturunkan oleh Allah. Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Yesus Kristus. Apa itu Pak agama itu Pak? Agama Yahudi. Ya, ada di Alkitab. Agama Yahudi ada di Alkitab. Ya, agama Yahudi berlangsung sejak era Musa sampai nanti dibatalkannya agama Yahudi itu. Oke. Sebuah agama Yahudi itu harus punya ritual agamawi yang disebut hukum Taurat. Ya, di situ ada yang namanya nanti korban 5 macam. Itu agama Yahudi. Ya, apa-apa ada aturan agamawi, ritual agamawi yang disebut Taurat, dan ada di sana korban bakaran dan korban lainnya. Ya, 4 macam korban yang memakai binatang dan 1 macam korban sajian itu pakai makanan. Itulah agama. Ya. Agama Yahudi ya. Orang yang beragama Yahudi bisa selamat enggak? Enggak. Kecuali dia beriman pada yang menurunkan agama Yahudi. Siapa? Yesus. Jadi orang zaman perjanjian lama harus beriman pada Yesus. Betul. Dan lakukan Taurat. Betul. Korban. Betul. Kalau imannya enggak pada Yesus, selamat enggak? Enggak. Meskipun kamu berkorban. Ya. Ya clear ya. Karena yang menurunkan agama Yahudi adalah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, bukan Allah kaleng-kaleng yang tidak punya nama, Allah yang fiktif dan ilusi. Agama itu harus dari Allah. Ya, makanya agama cuma ada satu, agama Yahudi. Kristen bukan agama Pak, bukan, kan Tauratnya sudah batal. Kristen tidak ada ritual agamawi. Ya, seperti itu. Ya, Kristen adalah 1 Petrus 4 ayat 16. Penyembah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah. Jadi orang Kristen dengan orang zaman Musa sama dong Pak. Sama-sama nyembah Yesus, sama. Keselamatan itu nggak berubah. Nggak mungkin dulu orang selamat itu nyembah Allah entah berantah, lalu sekarang nyembah Yesus. Nggak mungkin berubah. Keselamatan tidak berubah. Dulu percaya Yesus, dulu percaya Kristus, sekarang juga harus percaya Kristus. Ya, di dalam Ibrani 11 ayat 26 Paulus menulis bahwa ya Musa ya oleh karena iman pada Kristus ya, bahwa Musa itu bagi Musa ya penghinaan karena Kristus lebih besar dari seluruh harta Mesir itu. Ya, penghinaan karena Kristus. Loh, jadi Musa nyembah Yesus Kristus. Betul. Kok kami nggak paham? Itu kan urusanmu, pikiranmu tumpul.
kalian para pikiran tumpul ya, cuman koar-koar nyebar bau mulut. Musa itu nyembah Yesus, makanya Musa selamat. Ya, Habel itu percaya pada Yesus. Ya, kami nggak paham itu kan pikiranmu yang tumpul. Ya, belajar sama HTD, sekolah di tempat HTD gratis biar pikiranmu nggak tumpul. Siapa dari para yang ngaku-ngaku PDT, ngaku-ngaku Romo, PDT pendusta dan Romo yang bisa paham bahwa Allah dari segala masa itu Yesus. Orang bisa selamat hanya percaya Yesus. Mulai dari Habel, Adam, Habel, dan seterusnya sampai hari ini, sampai kapanpun selamat masuk surga hanya percaya pada Yesus. Soal kamu tidak paham itu urusanmu. Sekolah di tempat HTD biar paham. Ya, jadi Yesus tidak beragama. Tetapi Yesus pernah menurunkan satu-satunya agama. Agama Yahudi sudah bubar jalan tahun 70 Masehi. Taurat dibatalkan, Taurat digenapi terlebih dahulu, lalu Taurat dibatalkan ya. Taurat digenapi ya dengan Yesus berkata sudah selesai. Berapa itu ya? Yohanes 19 ayat 30 ya. Sudah selesai ya, begitu ya. Sudah selesai apa? Sudah selesai menggenapi Taurat. Lalu Efesus 2 ayat 15 apa? Dengan matinya sebagai manusia, Taurat batal taiye, yang ada segala perintah dan ketentuannya, commandment and ordinance. Pak Pendeta HTD begitu clear menjelaskannya, begitu hafal, begitu clear ya. Padahal usia 16 tahun. Saya ini sekarang usianya 16 tahun. Dibalik ya, masih hafal ayat ya Pak ya. Sama sahabatku Profesor Egy Sujana itu ya, beliau juga hafal ayat-ayat ya. Profesor Egy Sujana, sahabatku itu ya, beliau sangat hafal dengan ayat-ayat di kitab beliau. Usianya sudah di atas saya loh. Kemarin beberapa minggu kemarin kan saya ketemu sama beliau ya, ada dialog dengan beliau. Clear ya Bapak Ibu Saudara ya, very clear. And that